Oke, bismillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib, kembali lagi dengan Ustazah. Di sini masih di mata pelajaran nahwu, ya. Ini materi yang akan kita pelajari tidak jauh berbeda, masih berkaitan dengan materi yang sudah Ustazah sampaikan di pertemuan minggu lalu. Jadi, di sini kita akan membahas terkait dengan ta'diyatul fi'li bil hamzah wat tad'if. Ya. Di sini ada kalimat ta'diyah, berarti masih berkenaan dengan fi'il muta'addi, ya. Ta'diyatul fi'li bil hamzah wat tad'if maksudnya nanti kita akan menjadikan sebuah fi'il yang fi'il biasa, entah itu lazim atau fi'il muta'addi, menjadi fi'il muta'addi ke bentuk yang lain. Ya, jadi menjadikan fi'il lazim menjadi fi'il muta'addi yang butuh satu objek, bisa juga menjadikan yang tadinya fi'il muta'addi yang sudah ada satu objek menjadi fi'il muta'addi yang membutuhkan dua objek, yaitu dengan penambahan hamzah dan tad'if. Makanya sudah simpulkannya penambahan hamzah dan tasydid pada fi'il. Tad'if di sini berarti kan tasydid pada fi'il, ya. Tapi dalam judul ini ya tadi yang saya jelaskan bahwasanya kita akan mengetahui ketika fi'il lazim kemudian ditambahi hamzah atau tasydid, maka nanti berubah menjadi fi'il muta'addi yang membutuhkan satu objek. Juga bisa jadi dia awalnya fi'il muta'addi yang sudah menggunakan satu objek, kemudian ditambah dengan hamzah atau tad'if pada fi'il tersebut, maka fungsinya nanti berubah menjadi fi'il muta'addi yang mana dia membutuhkan dua objek, gitu, ya. Taib, kita langsung saja ke sini. Di sini saya sudah cantumkan kaidah, ya. Ini karena kita menggunakan buku Nahwul Wadih, Ustazah ambil kaidahnya dari buku tersebut. Nah, nanti kalian bisa cari di halaman berapa ya? Saya lupa. Nanti kalian cari saja yang mana judulnya tadi, ta'diyatul fi'li bil hamzah wat tad'if. Kaidahnya di sini, idza zida fi awwalil fi'li tsulasi hamzah aw du'ifa tsaniyatan, maka yang akan terjadi, ya, yang pertama ta'adda liwahidin in kana laziman. Kemudian yang akan terjadi yang kedua bisa jadi ta'addi li isnaini in kana asluhu muta'addiyan wahidan. Nah, jadi kaidah di sini maksudnya jika ada penambahan hamzah atau tasydid pada fi'il tsulasi, ya. Nih. Pada fi'il tsulasi idza zida, jika ada penambahan hamzah dan tasydid pada fi'il tsulasi di mana? Fi awal, ya. Di awal fi'il itu nanti bisa jadi ditambahi hamzah atau bisa jadi dia ditambahi tasydid di huruf yang kedua, du'ifa tsaniyan, ya, berarti penambahan tasydid di huruf yang kedua setelah huruf pertama pada fi'il tersebut. Nah, yang akan terjadi yang pertama, nih, ta'adda li wahidin in kana laziman. Jika fi'il tersebut fi'il lazim, ya, maka akan menjadi fi'il muta'addi yang membutuhkan satu maf'ul bi atau membutuhkan satu objek. Ya, gitu ya. Jadi, jika fi'il tsulasi ini dia awalnya merupakan fi'il lazim, maka ketika ditambahi hamzah di awal atau ditambahi tasydid pada huruf yang kedua pada fi'il tersebut, ya, maka nanti fungsinya atau maknanya berubah dan fungsinya dia yang tadinya fi'il lazim menjadi fi'il muta'addi yang membutuhkan satu objek.
Ya, awalnya kan fi'il sulasi. Ya, yang pertama awalnya dia fi'il lazim yang mana tidak butuh objek, ya, kemudian berubah menjadi fi'il muta'addi yang membutuhkan objek, tetapi membutuhkannya satu maf'ul bih saja. Nah, kejadian yang kedua, ya, ta'addil isnaini in kana asluhu muta'addiyan wahidan. Jika fi'il tersebut, ya, fi'il sulasi ini nih ya, fi'il tersebut merupakan fi'il muta'addi yang sudah menggunakan satu maf'ul bih, maka ketika ditambahi oleh huruf hamzah di awal fi'il atau ditambahi tasydid pada huruf kedua pada fi'il tersebut, ya, maka fungsinya berubah menjadi fi'il muta'addi yang membutuhkan dua maf'ul bih atau objek. Gitu ya. Jadi, kesimpulannya pada judul ini yaitu pertama, fi'il muta'addi pertama dia merupakan fi'il lazim. Kemudian fi'il lazim tersebut jika ditambahi hamzah di depan atau ditambahi tasydid pada huruf yang kedua, maka maknanya berubah kan? Kemudian fungsinya dia menjadi fi'il muta'addi. Nah, yang kedua, kalau misalkan fi'il tersebut merupakan fi'il yang sudah menjadi muta'addi, maksudnya adalah fi'il muta'addi yang sudah butuh satu objek, maka ketika fi'il muta'addi tersebut ditambahi hamzah di awal fi'il atau ditambahi tasydid pada huruf yang kedua, maka nanti maknanya berubah otomatis, ya. Kemudian fungsinya pun berubah. Yang tadinya dia butuh satu objek berubah menjadi butuh dua objek. Gitu, ya. Nah, langsung saja kita ke contoh agar kalian bisa lebih paham. Nih, contoh yang pertama, kejadian yang pertama tadi, ta'adda li wahidin in kana laziman, ya. Ini pertamanya fi'il lazim, kemudian nanti akan berubah menjadi fi'il muta'addi yang membutuhkan satu objek. Contoh di sini di buku juga banyak ya. Ini saya ambil satu contoh. Pertama, kharaja. Kharaja itu fi'il yang mana dia fi'il lazim. Kharaja artinya keluar. Al-waladu, kharaja al-waladu berarti artinya seorang anak laki-laki itu keluar, ya. Maka di sini berarti kharaja merupakan fi'il lazim yang tidak membutuhkan objek, tidak perlu objek di belakangnya. Nah, kemudian ketika fi'il lazim ini, ya, fi'il lazim kharaja ini kita tambahi di depan hamzah nih, a, ya. Bedanya kemarin dulu saya pernah jelaskan bedanya hamzah dengan alif, ya. Kalau hamzah dia bisa berharokat atau hidup, ya. Kalau alif dia tidak berharokat atau harokatnya sukun, ya, mati. Nih, saya tambahkan a di depan, ya. Tapi bukan jadi dia akhroja, tetapi huruf yang kedua dia di sukun, jadinya akhroja. Nih, asal katanya di akhroja, ya. Yang tadinya khoroja menjadi akhroja. Nih, saya nggak tulisin ya. Coba saya tulis dulu ya. Bisa nggak? Oh, jangan di situ. Salah. Oke. Ini asal katanya. Ya. Susah ya. Nah, awalnya dia khoroja, ya, kemudian dia berubah menjadi akhroja.
Yang tadinya artinya keluar, maka ketika berubah menjadi akhroja, itu artinya mengeluarkan. Keluar, fi'il lazim. Mengeluarkan, fi'il muta'addi. Karena nantinya kita membutuhkan objek mengeluarkan apa? Ya. Nah, khorojal waladu. Seorang anak laki-laki itu keluar. Kemudian akhroja, mengeluarkan. Maka saya kasih contoh, akhrojtu al-walada. Saya telah mengeluarkan anak laki-laki itu. Nah, yang tadi artinya keluar menjadi mengeluarkan ketika fi'il lazim khoroja ditambahi huruf hamzah di depannya, akhroja. Gitu. Ya. Kemudian tadi kan ditambahi apa? Hamzah atau tasydid. Di sini Ustazah kasih contoh yang kedua, kalimatnya farihal waladu. Ya, waladu fa'ilnya, seorang anak laki-laki itu senang. Ya, fariha, afroh, senang. Nah, kemudian ketika si fariha ini ditambahkan tasydid di huruf yang kedua, berarti huruf apa? Huruf ro. Kita kasih tasydid. Ya, farroha. Yang tadinya fariha menjadi farroha. Oke, saya tulis deh sampingnya. Ya, ini agak susah. Farroha. Tasdid gimana? Ya. Farro. Nah, yang tadinya fariha yafrahu menjadi farroha yufarrihu. Ya, maka yang tadinya artinya senang, maka nanti menjadi menyenangkan. Senang adalah fi'il lazim, dia tidak butuh objek. Menyenangkan, dia menjadi fi'il lazim yang butuh satu objek. Menyenangkan siapa? Nah, gitu kan? Makanya di sini saya kasih contoh, farrohtu al-walada. Saya telah membuat senang atau saya telah menyenangkan anak laki-laki itu. Saya telah membuat senang anak laki-laki itu. Gitu ya. Maka ini salah satu rumus ketika nanti ini sih artinya apa ketika ditambahin hamzah, ditambahin tasydid. Nah, maka ketika dia fi'ilnya lazim, maka ditambahin hamzah atau tasydid itu artinya jadi fi'il muta'addi. Yang tadinya keluar jadi mengeluarkan. Yang tadinya senang jadi menyenangkan atau membuat senang. Ya. Ini rumus yang pertama atau poin yang pertama di pembahasan judul tersebut, ya. Kalau saya hapus dulu. Oh, ini ya. Oh, clear all, oke. Nah. Jadi, gitu ya. Mudah-mudahan kalian paham yang poin yang pertama ini. Jadi nanti Ustazah lanjutkan ke poin yang kedua. Yang mana tadinya fiilnya, kalau ini kan fiil lazim, khoroja tadinya. Nanti poin yang kedua tadinya dia fiil muta'addi yang butuh satu objek. Oke, langsung aja ya, langsung. Sebenarnya lebih enak tatap muka ya. Jadi ketika saya tanya kalian bisa menjawab paham apa tidaknya. Kalau begini kan, ya bismillah. Oke. Nih, poin yang kedua, ta'addi li isnaini in kana asluhu muta'addiyan wahidan. Yaitu dia bisa menjadi fi'il muta'addi yang butuh dua objek kalau fi'il awalnya adalah fi'il muta'addi yang butuh satu objek. Oke, kita langsung saja ke contoh. Di sini Ustazah kasih contoh qara'a. Ini kan qara'a fi'il muta'addi yang dia butuh objek. Qara'a Aliyu al-kitaba. Ali membaca buku. Nah, membaca itu adalah fi'il muta'addi yang dia butuh satu objek. Makanya saya tulis objeknya di sini misal buku, ya.
Qara'a Ali. Ali telah membaca. Apa yang dibaca? Yaitu buku. Nah, kemudian ketika qara'a di sini kita tambahkan hamzah di depan menjadi aqra'u. Aqra'u. Aqra'a yukri'u gitu ya. Aqra'a yukri'u. Kalau aqra'u berarti kan saya telah membaca yang biasa. Saya sedang membaca fi'il mudhari. Tetapi qara'a ketika ditambahkan hamzah di depan makanya aqra'a yukri'u gitu. Nah, artinya yang tadinya membaca dia menjadi membacakan. Ya. Maka nanti dia butuh dua objek. Makanya di sini saya tulis aqra'tu. Yang tadi fa'ilnya Ali, di sini fa'ilnya saya tambahin saya. Aqra'tu Aliyan al-kitab. Saya telah membacakan Ali apa? Sebuah buku. Jadi maf'ul bih yang pertama Ali, maf'ul bih yang kedua adalah kitab. Kalau di sini Ali sebagai fa'il, kitab sebagai objek yang pertama. Ya. Qara'a, Ali yang membacanya. Kalau di sini fa'ilnya adalah saya. Saya telah membacakan. Kemudian yang kedua ada hamalar rajulu al-Qur'ana. Seorang laki-laki membawa Al-Qur'an. Ar-rajul di sini sebagai fa'ilnya. Ya, kembali ke hamala. Nah, hamala ini saya kasih contoh yang dia menggunakan tasydid di huruf yang pertama. Kalau tadi penambahan hamzah di depan, kalau yang kedua ini penambahan tasydid di huruf yang kedua. Jadinya tadinya hamala menjadi hamala yuhammilu. Ya. Hamala, mim yang bertasydid. Nah, kemudian ya, di sini berarti sama saya tambahkan fa'ilnya aku. Berarti nanti rajul dan Qur'annya dia menjadi objek satu dan objek kedua. Hammaltu ar-rajula al-Qur'ana. Yang tadinya artinya membawa jadi membawakan. Saya membawakan laki-laki itu sebuah Al-Qur'an. Laki-laki adalah objek yang pertama, Al-Qur'an adalah objek yang kedua. Oke, Ustazah kasih ini ya. Contreng. Nih, yang tadinya membawa berubah menjadi membawakan. Yang tadinya membaca ya, jadi membacakan. Gitu. Ketika ada penambahan hamzah di depan fi'il muta'addi yang sudah mempunyai satu objek atau penambahan tasydid di huruf yang kedua pada fi'il muta'addi yang sudah ada satu objek. Ya, nanti silakan kalian benar-benar difahami pelan-pelan ya, boleh diulang-ulang gitu biar nanti nggak gagal paham. Beda ya, kalau misalkan qara'a fi'il mudhari'nya yaqra'u. Berarti kalau saya sedang membaca aqra'u, tapi ini bukan aqra'u ya. Aqra'a fi'il mudhari'nya yuqra'u afan. Aqra'a yuqra'u. Tuh. Ya, aliyan kitabah. Gitu. Oke, kita clear all, hapus semua tandanya. Oke, sip. Nah, kemudian terakhir udah ya, itu dua doang. Kemudian terakhir i'rab. I'rabnya pun ya yang seperti biasa. Ini Ustazah dari awal sampai sekarang selalu ada i'rab di akhir dan tidak berbeda jauh ya, seperti ini. Yang pertama saya kasih i'rab yang satu, hamalar rajulu al-Qur'ana. Hamalar rajulu al-Qur'ana. Ya. Artinya apa? Artinya i'rabnya afwan. Hamala fi'il madhi mabni alal fathi. Kemudian ar-rajul fa'il marfu'un wa 'alamati raf'ihi dhammah zahirah 'alal akhir. Al-Qur'an maf'ul bih
Wa alamati nasbihi, kenapa nasab? Karena dia objek, maf'ul itu mansub. Fathah zahirah di akhir, Al-Qur'ana nih. Ya. Alal akhir. Gitu. Oke. Jadi cukup di situ saja pembahasan materi kita. Mohon dengan sangat jangan ada yang di-skip, tolong dibaca sampai akhir ya, difahami, didengarkan sampai akhir. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, untuk pekan depan ya, untuk pekan depan silahkan nanti persiapkan untuk ulangan pertama ya. Berarti 2 bab ya. Bab yang kemarin lazim muta'addi dan bab yang ini. Insya Allah materinya tidak jauh berbeda karena masih berkaitan dengan lazim dan muta'addi. Jadi silakan dipersiapkan buat ulangan di pekan depan. Baik, barakallahu fiik, ma'an najafi kulli umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.